Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini, kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2009 kode 914. Kita mulai dari nomor 16. Dengan adanya pembuahan ganda pada spermatopita, maka ada jaringan yang berkromosom 3N. Nah, kalau kita lihat pembuahan ganda pada angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, ini inti generatifnya 2 kali membuahi. Yang pertama, inti generatif 1 membuahi ovum menghasilkan zigot yang kromosomnya 2N. Kemudian inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder yang kromosomnya 2N menghasilkan endosperm yang berkromosom 3N. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kromosom yang 3N dalam proses pembuahan ganda spermatopita, sel telur, ini kurang tepat, ini kromosomnya haploid, zigot ini 2N, embrio sama dengan zigot 2N. Nah, ini endosperm ini yang kromosomnya 3N. Ini yang tepat ya. Kalau kulit biji ini sama dengan somatiknya, kromosomnya 2N. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah dadu. Kita lanjut nomor 17. Dalam daur hidup tumbuhan paku, zigot tumbuhan paku akan berkembang menjadi apa? Nah, ini kalau kita lihat siklus metagenesis pada tumbuhan paku, itu cara mengingatnya Rata-Jeb. Ra itu spora, ta itu protalium. Protalium berperan sebagai gametofit yang menghasilkan gamet-gamet yaitu antheridium dan archegonium. Kemudian Z itu zigot yaitu hasil pembuahan antheridium dengan archegonium, ya, di mana sperma membuahi ovum menghasilkan zigot, kemudian zigot tumbuh menjadi embrio, embrio tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku berperan sebagai sporofit, yaitu generasi penghasil spora, dan siklus akan berputar kembali, spora membentuk protalium kembali, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada siklus metagenesis ini ada komponen yang kromosomnya haploid, yaitu di atas garis putus-putus kita bisa lihat bahwa mulai dari spora, kemudian protalium, lalu antheridium, archegonium, ini semua kromosomnya haploid. Lalu di bagian bawah ini semua kromosomnya diploid. Jadi kalau kita kembali kepada soal, zigot tumbuhan paku akan berkembang menjadi apa? Nah, ini adalah zigotnya tadi. Dia akan berkembang menjadi embrio, kemudian setelah embrio berkembang menjadi tumbuhan paku yang berperan sebagai generasi sporofit. Jadi kalau kita lihat optionnya, yang A, paku sporofit. Ini yang benar ya, paku yang menghasilkan spora. Paku gametofit, ini kurang tepat. Ya, ini tadi yang berperan sebagai gametofit itu adalah protalium. Kemudian sporogonium, ini kurang tepat ya. Sporogonium ini bagian siklus metagenesis pada lumut nantinya ya. Protalium ini tidak tepat. Protonema ini bagian metagenesis pada lumut ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah alpha. Nomor 18. Bunga Lathyrus odoratus berbunga ungu, C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan warna putih, C kecil C kecil, P besar P kecil. Nah, maka ditanya rasio perbandingan ungu dengan putih. Nah, ini kalau kita analisa soal ini, ya, bunga Lathyrus odoratus, kemudian warnanya ungu, nah ini adalah peristiwa komplementer. Di mana warna ungu itu akan muncul jika ada
interaksi kerjasama yang baik antara gen C dengan gen P. Ya, C itu menumbuhkan pigmen, P itu sebagai katalisnya. Jadi kalau kita lihat di sini, genotif ungu itu akan berwarna ungu kalau ada C besar dengan P besar. Nah, kalau tidak ada salah satu gen dominan C atau P, maka dia akan berwarna putih. Tuh ya. Nah, sekarang coba kita lihat notasi persilangannya. Nah, ini tadi di mana bunga latirus berwarna ungu ya, double heterozygote. Ya, kalau kita lihat di sini C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ini gametnya ada 4. Dengan C kecil, C kecil, P besar, P kecil, ini gametnya ada 2 ya. Jadi kalau kita silangkan ini berarti hasil keturunannya kombinasinya 4 kali 2. Berarti ada kemungkinan 8 kombinasi keturunan. Nah, ini dia sudah kita buatkan di papan caturnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap kali ada C besar dengan P besar, itu warnanya ungu. Jika tidak ada salah satu atau tidak ada kedua-duanya, maka warnanya akan putih. Nah, sekarang coba kita analisa mana yang berwarna ungu. Nah, kalau kita lihat yang ada C besar dan P besar, itu yang saya beri lingkaran ungu, itu ada 3, ya, warnanya ungu. Selebihnya, itu hanya salah satu gen dominan atau tidak ada dua-duanya, itu warnanya putih, ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan ungu dengan putih, ya, ungunya ada 3, kemudian putihnya ada 5, ya. Jadi kalau kita lihat option pada soal, yang A ini salah, ini juga salah. Ini 3 banding 5 ya. Ungu banding putih itu sama dengan 3 banding 5 ya. Jadi kalau soal ini kita lihat jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie. Nomor 19. Tabel di bawah ini merupakan persentase air yang direabsorpsi oleh sistem ekskresi pada ginjal. Ya, ini kalau kita lihat proses pembentukan urin kita itu melalui 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di sini dia menekankan proses reabsorpsi ya, biasanya terjadi di tubulus contortus proximal dan di sepanjang lengkung Henle. Nah, dari data kita bisa lihat bahwa proses reabsorpsi itu terjadi 80% dari 2,5 liter yang diminum oleh seseorang ini ya. Jadi kalau kita lihat ketika diserap 80%, maka yang tersisa adalah 20%-nya. Kemudian yang 20% ini diserap kembali di lengkung Henle sebanyak 6%. Maka sisanya berarti 20 dikurang 6, itu sama dengan 14%. Nah, 14% yang tersisa ini setelah memasuki tubulus distal, kemudian terjadi lagi proses penyerapan sebesar 9%. Itu berarti sisanya 14 dikurang 9, itu sama dengan 5%. Nah, maka kalau kita lihat di saluran penampungan, itu terjadi lagi proses penyerapan sebesar 4%. Maka sisanya 5 dikurang 4, itu berarti 1%. Ya. Jadi total penyerapan yang dilakukan oleh nefron ginjal kita itu semuanya ada 99%. Maka sisa air yang ada di saluran penampungan itu adalah 1% ya. Jadi 1% kalau kita kalikan dengan 2,5 liter air yang diminum itu sama dengan 0,025 liter ya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat pada soal kita ini itu adalah yang E ya. Jadi A, B, C, D ini kurang tepat. Maka kuncinya adalah Eko. Nomor 20. Sesuai petunjuk evolusi, tangan manusia mempunyai bentuk asal yang sama dengan, nah ini adalah konsep dari homologi ya. Homologi adalah salah satu bukti evolusi. Homologi itu adalah organ-organ yang bentuk asalnya sama,
kemudian fungsinya berbeda, ya. Ini pengertian dari homologi. Nah, tetapi ada syarat homologi yang mesti kita ketahui, ya, supaya kita bisa menentukan contoh-contohnya. Yang pertama, organ-organ itu bisa kita homologikan jika dia berasal dari kelas yang sama. Misalnya sesama kelas vertebrata, boleh, ya. Jadi kelima kelas vertebrata ini, yaitu Param, Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, Mamalia, organ-organnya bisa kita homologikan. Asal syarat yang kedua kita penuhi, harus sejajar. Apa maksudnya harus sejajar? Organ depan kita homologikan dengan organ depan juga. Ya, tidak boleh organ depan kita homologikan dengan organ belakang hewan yang lain. Itu tidak sejajar, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah kelima kelas hewan vertebrata yang kita sebutkan tadi, ya. Yang pertama Pisces. Nah, dari titik yang saya berikan tanda merah itu adalah titik asal yang sama untuk kelima hewan vertebrata ini, ya. Nah, kalau dia pada Pisces, dari titik itu akan tumbuh sirip dada ikan. Sirip dada ikan yang fungsinya untuk berenang karena dia tinggal di air, ya. Nah, kalau kata, dari titik itu akan tumbuh tungkai depan kata untuk berjalan atau melompat. Kalau dia reptil, dari titik yang merah itu akan tumbuh menjadi kaki depan. Kalau dia aves atau burung, maka dari titik itu akan tumbuh menjadi sayap. Contohnya misalnya burung merpati. Kalau dia mamalia, kita ambil contohnya kuda, ya. Nah, itu akan tumbuh menjadi kaki depan, ya, bukan kaki belakang. Nah, kalau dia manusia, itu akan tumbuh menjadi tangan manusia, ya. Jadi ini semua organ-organ yang homologi, ya. Jadi tangan manusia homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan sayap merpati, homologi dengan kaki depan buaya, dengan tungkai depan kata, dan sirip dada ikan. Jadi dia harus sejajar, ya. Jadi kalau kita kembali kepada pilihan soal kita, tangan manusia, ya, itu kita bisa homologikan dengan kaki depan kuda. Ini benar, ya. Nah, kalau kaki kera primitif ini kurang tepat. Tetapi kalau seandainya kera primitifnya ada tangannya, kalau dengan tangannya boleh, ya. Tapi kalau fungsinya sama, itu tidak memenuhi pengertian homologi karena fungsinya harus berbeda juga, ya. Jadi yang B ini salah. Sayap belalang, nah ini meski fungsinya berbeda, tetapi belalang bukan dari kelas yang sama. Belalang masuk ke invertebrata, bukan vertebrata. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang pertama ini, harus berasal dari satu kelas. Jadi ini salah. Belalai gajah ini bukan berasal dari titik yang sama. Tetapi kalau kaki depan gajah itu berasal dari titik yang sama. Boleh kalau kaki depan gajah, ya. Sirip punggung ikan. Nah, sirip punggung ikan itu bukan berasal dari titik asal yang sama dengan tangan manusia, ya. Nah, mesti dengan sirip dada ikan. Itu baru homologi, ya. Jadi sirip punggung ini salah, ya. Jadi nomor 20 jawabannya adalah alfa. Nomor 21, sel bakteri Escherichia coli membelah setiap 15 menit. Populasi awal bakteri adalah 15 sel. Berapakah jumlah populasi setelah masa inkubasi 15 jam? Nah, ini kalau kita analisa soalnya, ini mengikuti deret geometri, ya, yaitu mencari suku ke UN. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari data yang diberikan oleh soal, yang pertama, jumlah awal dari sel bakteri itu adalah 15. Itu sebagai suku awal, ya. Jadi dalam hal ini, suku awal itu dinotasikan dengan A. R ini adalah rasio, ya. Jadi suku awalnya ada 15. Kemudian sel bakteri membelah dari satu sel menjadi 2, ya. Itu sebagai rasionya. Jadi R-nya sama dengan 2. Kemudian setiap 15 menit dia membelah satu kali, ya. Berarti dalam 1 jam dia bisa membelah sebanyak 4 kali. Maka jumlah pembelahan dalam masa inkubasi 15 jam itu berarti 4 kali 15 sama dengan 60 kali. Kemudian berapakah jumlah keseluruhan sel bakteri
setelah masa inkubasi 15 jam. Nah, ini berarti sel awal juga harus kita hitung ya. Maka suku ke UN-nya adalah suku ke U61. Itu dia ya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, U61 sama dengan suku awalnya 15 dikali rasionya dipangkat 61 dikurang 1 ya. Maka kita perolehlah hasilnya 15 kali 2 dipangkat 60 ya. Jadi kalau kita lihat jumlah sel setelah masa inkubasi 15 jam itu adalah 15 kali 2 pangkat 60 sel ya. Jadi yang ini kurang tepat. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah alfa. Nomor 22, sel berikut merupakan tempat utama fotosintesis pada daun. Nah, kalau kita lihat struktur pada daun, ini ada jaringan-jaringannya, ada parenkim ya, parenkim palisade, parenkim spons. Kemudian ada stomata ya. Nah, pada daun ini yang berperan sebagai media fotosintesis yang utama itu adalah parenkim palisade. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil paling banyak. Sebenarnya di parenkim spons juga bisa, tetapi ini bukan yang utama karena klorofilnya lebih sedikit ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, tempat utama fotosintesis, option A sel penjaga. Ini kurang tepat ya. Sel penjaga itu adalah yang melindungi sel penutup ya, atau stomata. Ini stomatanya. Kemudian sel-sel kolenkim ini kurang tepat. Sel kolenkim adalah jaringan penyokong pada batang ya, bukan pada daun. Yang C, sel-sel bunga karang atau spons ini bisa sebagai media fotosintesis tapi bukan yang utama ya. Jadi ini salah. Sel-sel palisade, nah ini yang tepat karena memiliki klorofil yang paling banyak. Sel epidermis ini sebagai proteksi dan tidak mengandung klorofil ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah dadu. Nomor 23, salah satu penyebab terjadinya pembekuan darah jika terjadi luka adalah karena kekurangan vitamin K. Nah, ini mari kita lihat skema dari proses pembekuan darah kita. Nah, yang pertama sekali, trombosit pecah ya. Kemudian trombosit akan menghasilkan trombokinase. Yang ini ya. Trombokinase kemudian mengaktifkan protrombin menjadi trombin yang dibantu oleh vitamin K. Jadi kalau kita lihat tadi soalnya tadi, proses pembekuan darah ini itu terjadi karena kekurangan vitamin K. Ini justru salah ya. Justru vitamin K ini membantu ya, terutama mengaktifasi protrombin menjadi trombin ya. Jadi pernyataan ini salah sebab vitamin K sangat diperlukan untuk mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Ini betul ya. Jadi kalau kita lihat pada soal ini, pernyataannya salah, alasannya benar ya. Berarti jawabannya adalah dadu. Nomor 24, agroekosistem merupakan ekosistem buatan yang stabil. Nah, mari kita lihat karakteristik dari ekosistem yang stabil ya. Nanti kita bandingkan dengan agroekosistem. Nah, ekosistem yang stabil itu memiliki tingkat keberagaman yang sangat banyak dan bervariasi. Nah, hal ini memungkinkan terbentuknya banyak rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sehingga akan terbentuk piramid makanan yang kokoh ya. Dan ada interaksi antara komponen-komponen, yaitu antara biotik dengan abiotik, produsen, konsumen, dan pengurai ya, serta ada daya dukung lingkungan yang maksimal. Kemudian apa bedanya dengan agroekosistem ya? Agroekosistem itu keragamannya itu sangat sedikit sekali ya, dan bersifat homogen dan tidak memiliki piramid makanan yang kokoh gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada soal, agroekosistem merupakan ekosistem yang stabil. Ini salah ya. Kenapa dia salah? Karena dia keragamannya sedikit sekali dan homogen. Ya, ini yang membuat dia kurang stabil. Kemudian alasannya, agroekosistem mempunyai komunitas yang bersifat monokultur. Itu betul
ya, dan tingkat keberagamannya rendah sekali, ya. Jadi kalau kita lihat di soal kita ini, pernyataannya salah, alasannya betul, ya. Jadi salah betul berarti jawabannya dadu. Nomor 25, salah satu karakter yang membedakan jenis Taenia saginata dan Taenia solium adalah keberadaan rostellum yang berbahan kitin. Nah, mari kita lihat perbedaan dari filum Platyhelminthes kelas Cestoda, yaitu antara Taenia solium dengan Taenia saginata. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa rostellum itu adalah alat kait, ya, yang terbuat dari bahan kitin. Pada Taenia solium ini ada, ya, sementara pada Taenia saginata ini tidak memiliki rostellum, ya. Hospesnya kalau Taenia solium itu daging babi, sementara Taenia saginata itu daging sapi, ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, salah satu karakter yang membedakan jenis Taenia saginata dengan Taenia solium itu adalah keberadaan rostellum yang berbahan kitin. Ini benar, ya. Sebab Taenia saginata memiliki rostellum, ini salah, ya, karena dia tidak memiliki rostellum, ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, pernyataannya betul, alasannya salah, ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 26, sel batang banyak terdapat pada retina hewan nokturnal. Nah, mari kita lihat karakteristik dari hewan nokturnal, ya. Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif pada malam hari. Kemudian hewan ini memiliki indera pendengaran, penciuman, dan penglihatan yang sangat tajam, ya. Nah, pada hewan nokturnal ini sel batang lebih banyak dari sel kerucut. Nah, sel batang ini adalah bagian retina yang peka terhadap cahaya remang-remang atau redup dan non-warna, ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, sel batang pada retina hewan nokturnal itu jumlahnya banyak. Ini betul, ya. Sebab sel batang diperlukan untuk melihat pada cahaya remang, ya, terutama pada malam. Ini betul juga, ya. Dan ada hubungan, ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, pernyataan betul, alasan betul, dan memiliki hubungan sebab akibat, ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Nomor 27, Stanley Miller berhasil memperoleh senyawa asam amino dari materi abiotik CH3, NH4, H2O, H2 yang dipanaskan dengan diberi aliran listrik. Nah, mari kita lihat bagan eksperimen dari Stanley Miller. Ya, Stanley Miller ini adalah murid dari Harold Urey, ya, yang membuat eksperimen yaitu dengan menggunakan 4 macam gas. Ya, dia masukkan ke dalam sebuah labu, ya, atau tabung, kemudian diberi energi listrik, ya. Keempat gas itu adalah metana, CH4, kemudian NH3, uap air, dan hidrogen. Lalu diberi energi listrik, ya. Ini sebagai pengganti petir. Nah, lalu kemudian nanti akan terbentuk asam amino yang merupakan salah satu substansi dasar kehidupan. Nah, kalau kita kembali kepada soal, Miller berhasil memperoleh senyawa asam amino dari senyawa abiotik CH3. Ini salah, ya, mestinya CH4, metana. NH4 ini juga salah, mestinya NH3, amoniak. Ini yang membuat salah, ya. Yang ini betul, yang lainnya betul. Ya, jadi pernyataan ini salah. Sebab asam amino merupakan komponen dasar protein yang penting untuk menyusun protoplasma. Itu betul, ya. Asam amino adalah monomer dari protein yang merupakan substansi dasar kehidupan, ya. Jadi kalau kita lihat soal ini, pernyataannya salah, kemudian alasannya betul, ya. Jadi jawabannya adalah dadu. Nomor 28, reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian grana sel-sel kloroplas daun mangga berlangsung sepanjang hari. Nah, kalau kita lihat fotosintesis ini berlangsung melalui 2 tahapan penting, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
ya. Reaksi terang itu terjadi di grana. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pada soal kita reaksi pembentukan karbohidrat ini itu bukan pada reaksi terang ya, bukan pada grana ya. Dia justru terjadi pada reaksi gelap. Dan reaksi gelap itu tempatnya di stroma ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan soal ini salah ya, dan dia juga bukan berlangsung sepanjang hari ya. Jadi ini salah. Alasannya reaksi pembentukan karbohidrat itu bersifat light independent. Ini betul ya. Jadi dia tidak membutuhkan sinar matahari secara langsung ya. Nah, jadi kalau kita lihat soal kita ini, pernyataannya salah, kemudian alasannya betul, jadi jawabannya adalah dadu. Nomor 29, pernyataan yang benar tentang salamander adalah, nah kalau kita lihat di sini, karakteristik dari salamander itu termasuk amfibi, ordo caudata ya. Jadi ciri-ciri kata ada pada salamander. Bernapas dengan insang, ini ketika masih pada fase berudu. Lalu bernapas dengan paru-paru dan kulit setelah dia dewasa. Dapat hidup di air dan dapat hidup di darat. Dan berkerabat dekat dengan kata. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan yang benar tentang salamander, yang pertama bernapas dengan paru-paru, betul ya, ketika dia sudah dewasa. Kemudian berkerabat dekat dengan kata, betul juga. Habitatnya bisa di air dan juga bisa di darat ya. Dapat bernapas dengan kulit ya. Jadi semuanya betul. Jadi soal ini jawabannya adalah eko. Nomor 30. Sejumlah besar sel alga dan sejumlah sel kultur protozoa diinokulasi bersamaan dalam suatu bejana yang diberi nutrien untuk pertumbuhan alga. Jika jumlah alga dibatasi nutrien, maka fenomena yang mungkin terjadi adalah, nah kalau kita analisa hasil interaksi antara alga dan protozoa, yang pertama, dalam hal ini alga berperan sebagai produsen, kemudian protozoa sebagai konsumen ya. Alga dibatasi oleh nutrien. Nah, kalau kita lihat, kalau alga pertumbuhannya terbatas, tentu protozoa sebagai konsumen pastilah pertumbuhannya juga terbatas ya, tidak mungkin berkembang terus ya. Jadi kesimpulan kita, populasi alga dan protozoa terbatas oleh nutrien. Kemudian yang kedua, populasi alga akan menekan populasi protozoa. Dan protozoa akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan alga ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, fenomena yang dapat terjadi, nomor 1, alga dan protozoa akan terus bertambah jumlahnya. Ini tanda tanya ya, karena dia dibatasi oleh nutrien tadi ya. Jadi ini sebenarnya kurang tepat. Dia tidak akan mungkin bertambah terus. Kemudian nomor 2, protozoa akan bertambah jumlahnya. Ini juga salah ya. Dia akan dibatasi oleh alga itu sendiri. Nomor 3, populasi alga akan menekan populasi protozoa. Ini betul. Nomor 4, protozoa akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan alga. Ini betul ya. Jadi kalau kita lihat pada soal ini, nomor 1 ini salah, nomor 2 juga salah ya. Nomor 3 dan nomor 4 betul ya. Jadi kalau kita lihat, kuncinya yang benar adalah nomor 3 dan nomor 4. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.